Kisah cinta yang terjalin di antara dua insan diharapkan bisa berakhir bahagia. Jalinan kasih yang mengikat sepasang hati dapat menutup segala keburukan pada diri pasangan masing-masing. Namun manusia tetaplah manusia yang memiliki hawa nafsu yang tidak ada habisnya. Kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal jika tidak disikapi secara bijaksana. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tinggallah seorang pria berusia 33 tahun yang bernama Riyad. Pria ini merupakan seorang yatim piatu dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Sebelumnya, Riyad tinggal bersama teman baiknya di Jalan Sulawesi, Banjarmasin. Lalu pada awal tahun 2017, sang pria memutuskan untuk pindah ke kamar kos yang berlokasi di Jalan Sultan Adam, Kota Banjarmasin. Riyad berpindah tempat karena ia terlibat sebuah masalah dengan temannya itu. Sang teman mempunyai seorang adik laki-laki bernama Zain yang memiliki usaha kos-kosan. Zain pun merasa kasihan melihat Riyad yang hidup terlontang-lantung di jalanan. Pria itu lalu berinisiatif untuk mengajak teman kakaknya tersebut tinggal di rumah kosnya. Selama tinggal di rumah kos Zain, Riyad dikenal sebagai pria yang baik. Zain pun mengungkapkan kalau Riyad sering menjadi sopir untuk istrinya. Seorang ART di rumah kos milik Zain yang bernama Ani juga mengenal Riyad dengan sangat baik. Selama tinggal di tempat itu, Riyad memang suka membantu Zain untuk mengerjakan segala sesuatu. Bahkan, Riyad bersedia memasak untuk keperluan acara buka puasa bersama di suatu masjid yang terletak di seberang tempat kos-kosan milik Zain. Selain terkenal sebagai pribadi yang baik hati dan suka menolong, Riyad mempunyai kebiasaan yang aneh, yakni sering mengonsumsi obat-obatan yang ia sebut sebagai obat jin. Meski tinggal menumpang di tempat orang, kini Riyad telah memiliki seorang istri yang bernama Linda Wati. Ia dan sang wanita hanya menikah secara siri. Pertemuan Riyad dan Linda bermula pada tahun 2007. Sang wanita merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dan salah satu kakaknya bernama Baimunah. Awalnya, wanita itu tinggal di Desa Anjir, Serapat Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Terlahir di dalam keluarga yang sederhana membuat Linda memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu, wanita tersebut juga dikenal sebagai sosok yang baik hati dan pendiam. Sebelumnya, Linda sempat bekerja di pabrik kayu yang bernama PT Tanjung Selatan Makmur Jaya. Pabrik ini terletak di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Kuala merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga jarak tempat tinggal dan tempat kerja Linda tidak terlalu jauh. Selama bekerja, Linda menggunakan sepeda motor pribadinya dengan merek Yamaha Jupiter Z sebagai alat transportasi menuju ke tempat kerjanya. Selayaknya wanita muda pada umumnya, Linda memiliki minat yang tinggi terhadap perhiasan. Dalam berbagai kesempatan, wanita itu terlihat sering memakai perhiasan untuk menunjang penampilannya. Kala itu, kedekatan yang terjalin di antara Riyad dan Linda semakin intens. Mereka pun berniat melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan melaksanakan pertunangan terlebih dahulu. Hubungan Riyad dan Linda juga sudah direstui oleh keluarga besar masing-masing, sehingga tidak ada hambatan lagi bagi keduanya untuk menuju ke pernikahan. Akan tetapi tidak berselang lama, hubungan di antara mereka mulai berjarak. Rasa cinta yang dimiliki keduanya mulai memudar karena adanya egoisme dan perbedaan pendapat. Hari demi hari berlalu, di Pulau Kalimantan waktu menunjukkan subuh. Masyarakat setempat menjadikan waktu itu untuk beribadah di masjid dan memulai aktivitas. Ketika subuh, suasana terasa syahdu dan kondisinya masih tergolong cukup sepi. Pada waktu itu, tepat di hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, masyarakat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan digemparkan dengan penemuan boks plastik yang mencurigakan. Boks itu terletak di dalam Musola Al-Musyarofah yang berlokasi di Kecamatan Sungai Tabuk. Awal mulanya pada pukul 5:30 WITA, ketua pengurus musola yang bernama Ahmad Muslim menjadi sangat penasaran dengan boks plastik misterius yang ada di musolanya. Karena pemilik boks tak kunjung datang, Ahmad meminta tolong kepada jemaah lainnya untuk membuka benda tersebut. Sesaat setelah dibuka, sang pengurus musola dan para jemaah menemukan bungkusan plastik hitam yang tertata rapi di dalam boks.
Ahmad pun mencoba meraba-raba bungkusan itu dan ia pun merasa seperti sedang menyentuh sebongkah daging. Padahal pria itu sempat mengira bahwa bungkusan di dalam box berisi beras atau pakaian. Rasa penasarannya semakin meningkat. Ahmad lalu membuka bungkusan itu dan ia pun mendapati tubuh seorang wanita dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Seketika itu juga Ahmad merasa sangat ketakutan dan menutup kembali box plastik itu. Ia pun segera melaporkan temuannya kepada ketua RT dan kepala desa setempat. Kemudian pada pukul 6 WITA, Ahmad mendatangi Polsek Sungai Tabuk untuk melaporkan penemuan tubuh seorang wanita di musolanya. Setelah menerima laporan itu, pihak berwajib segera bergerak menuju ke lokasi penemuan. Para petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Banjar yang bernama AKBP Takdir Matanete secara sigap menggelar olah TKP di musola tersebut. Secara mengejutkan pada pukul 10 WITA, polisi mengungkapkan hasil identifikasi sidik jari. Mereka pun mengungkapkan bahwa tubuh wanita itu adalah Lindawati, sosok wanita muda berusia 32 tahun. Selanjutnya, pada pukul 11.30 WITA, unit Resmob Banjar melakukan koordinasi dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti kasus penemuan tubuh Linda. Sementara itu, pihak keluarga korban merasa sangat terkejut saat menerima kabar dari pihak kepolisian tentang Linda yang sudah tidak bernyawa. Pada momen ini, Baimunah sang kakak berkata, "Tidak ada firasat buruk tentang adik saya. Cuma dapat telepon dari pihak kepolisian disuruh menjenguk di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin." Lalu pada pukul 12 WITA, unit gabungan Polda Kalimantan Selatan dan Polres Banjar mendatangi rumah korban di kawasan Anjir Serapat Timur, Kabupaten Kapuas Timur. 1 jam kemudian, petugas tiba di rumah Linda dan melakukan penyelidikan di sana. Setelah itu, mereka beralih ke tempat selanjutnya, yakni kediaman si terduga pelaku. Dalam waktu kurang dari 24 jam, petugas berhasil menemukan jejak si terduga pelaku yang dicurigai telah menghabisi Linda. Tepatnya pada pukul 16.25 WITA, polisi menggerebek kediaman suami siri korban yang berstatus sebagai terduga pelaku yang tak lain dan tak bukan adalah Riyad. Di momen ini, si terduga pelaku sempat menyangkal tuduhan polisi. Namun setelah petugas menunjukkan barang bukti kepada Riyad, ia pun mau mengakui aksi bejatnya. Kemudian Riyad ditetapkan sebagai tersangka dan digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sisi lain, tubuh korban sempat dipindahkan ke lemari pendingin di sebuah ruangan di RSUD Ulin Banjarmasin sebelum dilakukan otopsi. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, tim forensik RSUD Ulin Banjarmasin melakukan proses otopsi selama 5 jam. Tidak lama kemudian hasil otopsi diungkapkan oleh Kepala Bidang Dokes Polda Kalsel yakni AKBP Dr. Erwin Zainul Hakim. Sang dokter menjelaskan bahwa Linda mempunyai trauma lecet dan bekas tekanan di lehernya. Sang korban juga mengalami gagal nafas karena terdapat sumbatan jalur oksigen di bagian leher. Hal inilah yang menyebabkan organ-organ utama di tubuhnya tidak mendapatkan aliran oksigen. Berdasarkan hasil otopsi dapat disimpulkan bahwa korban dihabisi dengan cara di bagian lehernya dengan menggunakan tali. Selain itu, terdapat pula luka di bagian kulit sang korban. Pada akhirnya, tim gabungan kepolisian berhasil mengungkap fakta-fakta terbaru berdasarkan hasil olah TKP dan penjelasan para saksi. Selaku pemilik rumah kos yang ditempati oleh pelaku dan korban, Zain turut memberikan kesaksiannya kepada polisi. Menurut sang pemilik kos, sebelum peristiwa penghilangan nyawa, Riyad dan Linda sempat mengalami cekcok. Hal ini terjadi karena sang wanita tidak mau menuruti keinginan suaminya yang minta dipijat. Kala itu, Riyad mengeluhkan bahwa ia sedang merasa sangat letih karena tidak bisa tidur selama 2 hari berturut-turut. Riyad pun merasa tidak terima dengan penolakan sang istri. Mereka pun mengalami percekcokan dan pertengkaran yang sangat sengit. Sang wanita juga terlihat sangat marah besar lalu membuang obat jin milik suaminya. Akibat perbuatan Linda, sang pria menjadi naik pitam dan tidak bisa mengontrol emosinya yang meledak-ledak tak karuan. Riyad lalu mengikat leher sang istri dengan menggunakan tali rafia hingga wanita itu kehilangan nyawa. Sang pemilik kos lalu mengungkapkan bahwa Riyad telah menghabisi istrinya pada tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 7 pagi. Kemudian pada jam 4 sore si pelaku pergi keluar rumah untuk membeli box plastik seharga Rp250.000 dan 20 batu bata. Zain juga mengatakan bahwa pada pukul 11 malam di hari yang sama, si pelaku membawa korbannya ke tempat penjual burger. Di sana, Riyad meminta tolong kepada tukang burger untuk membantunya mengangkat box yang berisi tubuh Linda.
Kemudian Zain mengakui bahwa si pelaku hendak menjual sepeda motornya setelah membuang tubuh korban. Menurut sang pemilik kos, Riyad telah menawarkan sepeda motornya kepada seorang rekan yang bernama Halim Galik. Namun rekannya itu tidak bersedia membeli sepeda motor milik si pelaku. Kala itu Riyad sudah mengganti plat nomor kendaraannya saat menuju ke musola untuk menitipkan box berisi tubuh Linda. Pria tersebut melakukan hal itu agar tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Sesaat setelah meletakkan box di musola, Riyad sempat pulang ke rumah untuk membersihkan diri dan mencuci bajunya. Kemudian ia keluar rumah lagi pada pukul 15 WITA dan kembali pulang selepas maghrib. Dan tak lama berselang, pria itu pun terjiduk pihak kepolisian. Selain pemilik rumah kos, Ani selaku ART yang dipekerjakan oleh Zain juga mengungkapkan kesaksiannya. Sang ART mengaku melihat Linda yang memasuki kamar kosnya pada tanggal 9 Juni 2018 pada pukul 6 pagi. Saat itu, Ani mengira bahwa di dalam kamar kos itu, Linda dan Riyad hanya sedang bermesraan layaknya suami istri pada umumnya. Ia pun sangat terkejut saat mengetahui tentang Linda yang telah tiada karena dihabisi oleh Riyad. Pagi Sabtu tuh Bang. Pagi Sabtu bola. Jadi begitunya masuk, jam berapa perempuannya tuh masuk, Bu? Pagi. Jam 6 pagi. Pagi, Riyadnya ada juga di dalam. Ada, jadi dalam. Oh, perempuannya yang kesini. Iya. Kesaksian berikutnya datang dari Ahmad selaku ketua pengurus musola tempat ditemukannya sang korban. Pria itu mengungkapkan bahwa ia sempat melihat si pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z untuk menggantar box plastik. Kala itu, sang pengurus musola juga sempat mengamati si pelaku yang menggunakan sebuah helm untuk menutupi wajahnya. Si pelaku lalu menyerahkan box plastik berwarna putih kepada anak-anak peserta tadarus pada pukul 12:30 dini hari. Kepada Ahmad, sang pelaku mengatakan bahwa box plastik itu berisi baju dagangan yang hendak dijual. Ahmad pun tidak merasa curiga sama sekali dengan perilaku yang ditunjukkan oleh sang pelaku, sehingga ia tidak mencatat plat nomor kendaraan pada sepeda motor yang digunakan oleh si pelaku. Dalam suatu momen wawancara, Ahmad berkata, "Dia tadi bilang titip sebentar karena mau ambil HP yang ketinggalan di rumah. Lalu dia bilang kalau sampai subuh saya nggak kembali, tolong masukkan box ini ke dalam musola." Sesaat setelah mendengar ucapan si pelaku, Ahmad pun percaya dan berniat menunggu kedatangan Riyad. Kemudian sang pengurus musola menanti-nantikan kedatangan pria itu. Akan tetapi Riyad tak kunjung kembali ke musola untuk mengambil box miliknya hingga azan subuh berkumandang. Sementara itu, box plastik yang awalnya tergeletak di depan kamar mandi musola dipindahkan ke bagian dalam oleh anak-anak peserta tadarus secara bergotong royong. Di sisi lain, pihak kepolisian masih belum menghentikan proses penyelidikan meski pelakunya sudah tertangkap. Mereka pun hendak mendalami penyelidikan untuk menguak motif yang sebenarnya. Polisi pun belum merasa puas dengan kabar tentang Riyad yang emosi saat obat jinnya dibuang oleh sang istri. Pihak Polda Kalimantan Selatan lalu mengungkapkan bahwa mereka masih berusaha untuk menyelidiki kasus penghilangan nyawa terhadap Linda. Kemudian Kepala Polda Kalsel yang bernama Brigadir Jenderal Rahmat Mulyana mengungkapkan bahwa pihaknya akan memeriksa kejiwaan Riyad selaku tersangka. Polisi pun masih merasa janggal dengan perbuatan nekat yang telah dilakukan oleh Riyad. Meskipun si pelaku telah mengakui kesalahannya, namun apakah mungkin alasan sepele telah menyebabkan Riyad menjadi tega menghabisi nyawa istri tercintanya dengan sangat keji? Menurut Brigadir Jenderal Rahmat, nyali si pelaku sangat luar biasa dalam kejadian ini. Sang polisi pun menduga bahwa Riyad telah menunjukkan perilaku yang di luar nalar dan terlihat seperti orang yang sedang menderita sakit jiwa. Dalam suatu momen wawancara, Brigadir Jenderal Rahmat berkata, "Logika saja, sudah menghabisi seseorang, korbannya dimasukkan ke dalam box plastik lalu dibawa pakai motor dan diletakkan di musola. Nyali pelaku sangat luar biasa." Di pihak lain, Baimunah, sang kakak korban, merasa tidak terima atas peristiwa naas yang menimpa saudarinya. Bahkan sang kakak mengaku tidak mengetahui tentang Linda yang sudah menikah siri dengan Riyad. Selama ini ia hanya mengetahui tentang sang adik yang telah memutuskan hubungan dengan Riyad seusai acara pertunangan. Hanya sampai di situ saja, Baimunah pun mengaku tidak tahu menau tentang kelanjutan hubungan asmara sang adik. Setelah menjalani tes kejiwaan dari kepolisian, Riyad dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Hal inilah yang menyebabkan pria itu tega menghabisi Linda dan memiliki nyali yang luar biasa besar saat membungkus dan menitipkan tubuh istrinya ke sebuah musola.
Kemudian pada tanggal 14 November 2018, persidangan untuk kasus Riyad digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang bernama Fahrin Amrullah membacakan tuntutannya di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Afandi Widaryanto. Jaksa menyatakan bahwa Riyad selaku terdakwa telah melanggar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun pada akhirnya Ketua Majelis Hakim memutuskan hukuman 12 tahun penjara untuk Riyad. Hukuman yang diterima sang pelaku tentu dirasa belum sepadan dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Pihak keluarga korban tentunya mengharapkan nyawa dibalas dengan nyawa. Namun, hukum di Indonesia masih berlandaskan hak asasi manusia, sehingga hukuman yang diberikan kepada si pelaku harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip prikemanusiaan. Semoga kisah ini dapat memberi hikmah untuk kita semua. Saya Mei, sampai jumpa di kasus selanjutnya.